Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Mulu. Pada video kali ini, kita akan membahas siapa yang lebih tampan, Nabi Yusuf alaihissalam atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah nabi yang digambarkan memiliki paras yang rupawan. Ketampanan itu pun membuat para gadis terperangah hingga tak sadar mengiris jarinya sendiri. Tak hanya Nabi Yusuf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki wajah yang rupawan. Lalu, siapakah sebenarnya yang paling tampan di antara kedua utusan Allah Subhanahu wa taala itu? Tapi, mengapa Nabi Yusuf alaihi salam lebih digilai perempuan cantik? Untuk mengetahui kisah selengkapnya, nonton video ini sampai selesai. Kalau melihat opa-opa Korea yang begitu tampan, banyak yang akan langsung histeris. Tapi, pernahkah kalian membayangkan setampan apa Nabi Yusuf alaihissalam? Sebab porsi ketampanan yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihissalam sangatlah banyak dibandingkan manusia lain di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi sungguh rupawan Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka pernah bertemu saat Isra Mi'raj. Di sana saya bertemu Yusuf. Ternyata beliau diberi setengah ketampanan. Hadis riwayat Muslim. Mengenai hal ini juga dibenarkan oleh Ibnu Al-Qayyim yang menyatakan bahwa setengah ketampanan ada pada Nabi Yusuf alaihissalam dan 50% lainnya barulah dibagikan kepada umat manusia yang lain. Namun pendapat lain mengatakan bahwa Yusuf punya setengah ketampanan seluruh manusia. Maksudnya adalah setelah ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang paling tampan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam ketampanannya adalah setengah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini didasarkan pada hadis dari Anas bin Malik. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali berwajah tampan dan suaranya bagus. Dan nabi kalian sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling tampan wajahnya dan paling indah suaranya. Hadis riwayat Tirmizi. Penegasan bahwa ketampanan Nabi Yusuf hanya sebagian dari ketampanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga diyakini oleh Abu Yas Sayyid Muhammad bin Alwi al-Maliki, seorang ulama besar Mekkah. Hal ini diabadikan dalam kitab Muhammad Insanul Kamil. Beliau mengatakan bahwa keindahan dan keelokan diberikan kepada Nabi Muhammad sebesar 50%, 25% untuk Nabi Yusuf alaihissalam, dan sisanya atau sebesar 25% lagi baru dibagikan kepada alam raya. Itu pun masih terbagi lagi untuk keindahan alam, keelokan rupa, ketampanan dan kecantikan manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diakui lebih tampan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam lebih digelai kaum perempuan. Bahkan wajah Nabi Yusuf alaihissalam membuat banyak wanita tergila-gila. Ini tidak usah diragukan lagi, sebab ada banyak dalil yang membuktikannya. Salah satunya terdapat dalam Al-Quran. Tatkala wanita-wanita itu melihatnya, mereka kagum dengan keelokan wajahnya, dan mereka melukai tangannya dan berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tak lain hanyalah malaikat yang mulia." Al-Quran Surah Yusuf ayat 31. Karena ketampanannya itu, Zulaikha yang merupakan wanita cantik jelita, sekaligus permaisuri seorang raja juga tertarik pada Nabi Yusuf alaihissalam. Zulaikha adalah majikan dari Nabi Yusuf alaihissalam. Dan wanita, yaitu Zulaikha, yang Yusuf tinggal di rumahnya, menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu seraya berkata, "Marilah ke sini." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung." Al-Quran Surah Yusuf ayat 23.
Karena Yusuf menolak berbuat maksiat, ia pun difitnah oleh Zulaikha. Kisah ini juga termaktub dalam Al-Quran. Yusuf berkata, "Dia menggodaku untuk mendudukkan diriku." Dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya. Jika baju gamisnya koyak di muka, maka wanita itu benar. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang dusta. Dan jika baju gamisnya koyak di belakang, maka wanita itulah yang dusta. Dan Yusuf termasuk orang-orang yang benar. Maka tatkala suami wanita itu melihat baju gamis Yusuf koyak di belakang, berkatalah dia, "Sesungguhnya kejadian itu adalah di antara tipu daya kamu. Sesungguhnya tipu daya kamu adalah besar." Al-Quran Surah Yusuf ayat 26-28. Hampir saja Nabi Yusuf alaihissalam mendapatkan hukuman dan kehinaan sekaligus. Dalam kitab Al-Mahabbah, karya Imam Ghazali telah disebutkan bahwa Imam Muhammad bin Ash'ath pernah berkata bahwa di zaman Nabi Yusuf alaihissalam, penduduk Mesir pernah hidup tanpa makanan. Untuk menghilangkan rasa lapar, mereka cukup memandangi wajah tampan Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi, apakah kalian juga merasakan keanehan? Mengapa Nabi Yusuf alaihissalam yang hanya mendapat setengah dari ketampanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membuat para wanita terpesona? Ternyata itu ada alasannya. Said Muhammad bin Alawi al-Maliki yang menukil sebuah riwayat dari salah seorang sahabat yang menjelaskan alasan ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu diperlihatkan. Allah tidak menampakkan keindahan wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan di bumi. Yang diperlihatkan hanya 1 bagian dari 10 bagian. Mengapa demikian? Sebab apabila yang 9 bagian itu ditampakkan, maka orang-orang akan mengiris hatinya tanpa sadar. Saking tampannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain alasan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata memiliki hal yang tidak dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu al-haibah al-jalaliyah wa ba'un nuraniyah. Haibah yang tidak dimiliki Nabi Yusuf alaihissalam ini membuat ketampanannya bisa membuat orang-orang terpana, terutama perempuan. Tidak adanya haibah ini juga membuat saudara-saudaranya iri terhadap Nabi Yusuf alaihissalam. Al-haibah al-jalaliyah yang dimiliki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat kewibawaannya lebih menonjol daripada ketampanannya. Karena itu, para perempuan tak berani menatap beliau, apalagi sampai membuat para gadis tergila-gila. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga memiliki dha'un nuraniyah atau cahaya yang mampu menerangi. Hal ini dialami langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha dan diabadikan dalam kitab Kanzul Ummal. Sayyidah Aisyah berkata, "Aku meminjam jarum dari Hafsah binti Rawahab untuk menjahit. Jarum itu jatuh. Aku mencari-cari, tapi tidak menemukannya karena gelap. Maka ketika Rasulullah masuk, kelihatan jelas jarum yang hilang itu karena pancaran sinar wajahnya. Aku pun tertawa." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Hai Humairah, mengapa engkau tertawa?" Sayyidah Aisyah menceritakan kejadiannya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Aisyah, malanglah orang yang tidak diberi kesempatan memandang wajahku. Karena tidaklah seorang mukmin atau kafir kecuali mengharapkan melihat wajahku." Keindahan paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak bisa dibandingkan dengan apapun. Bahkan para sahabat yang melihat wajah beliau juga terpana. Hal ini diabadikan dalam hadis. Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan purnama sedang memakai pakaian merah. Kemudian aku melihat ke arah bulan. Ternyata di mataku beliau lebih indah daripada bulan." Pengakuan mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata,
Aku tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seakan-akan matahari berjalan di sela-sela wajahnya. Bahkan saat berkeringat pun, wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam putih kemerah-merahan. Keringat yang menguncur di wajahnya bagaikan permata. Aku tak pernah lagi melihatnya, baik sebelum maupun sesudahnya. Walaupun dengan ketampanan yang dimiliki, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memilih memperistri janda dibandingkan gadis cantik. Istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu dinamakan Ummahatul Mukminin. Dari sekian istri beliau, yang masih gadis saat dinikahi adalah Aisyah binti Abu Bakar. Salah satu janda yang dinikahi beliau adalah Zainab binti Jahsy. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami kawinkan kamu dengan dia, supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu menceraikan istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Al-Quran Surah Al-Ahzab ayat 37. Walaupun tidak digilai banyak wanita cantik seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetaplah menjadi manusia tertampan di dunia dengan berbagai pengakuan yang diabadikan dalam berbagai hadis. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.